semuanya, balik lagi di GFM Media Channel. Seperti biasa kali ini kita bakal bahas soal prediksi untuk UTBK SBMPTN 2022. Dan kali ini kita masuk ke subtes bahasa Inggris lagi ya teman-teman ya. Kita bakal lanjutin paket soalnya. Langsung aja deh, tanpa berlama-lama kita lihat ke nomor 1. Nah, ini udah langsung ada bacaannya ya, lumayan panjang ya. Langsung kita ke soalnya. Oke. Nah, ini langsung ya soal pertama. Which of the following is closest in meaning to the word qualms in paragraph 1? Oke, jadi soal yang pertama ini dia pengen tahu arti kata ya, atau makna kata. Di sini ada kata qualms, oke? Nih yang di bold di sini ya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu nih qualms itu apaan ya kak? Sebenarnya ada satu cara ya buat cari tahu artinya di dalam teks dengan pakai prediksi konteks kalimat. Nah, coba kita lihat ini kalimatnya, berarti mulai dari sini kan, dari many ya. Many parents, berarti kan artinya banyak orang tua ya, do have, yang memiliki qualms. Oke, kita nggak tahu nih qualmsnya apa ya. About, tentang how well, seberapa baiknya schools are performing. Performance atau kalau performing itu kan dari kata performance, sebenarnya penampilan ya. Tapi kalau di sini bukan penampilan sekolahnya sih, lebih ke pelaksanaan kegiatan di sekolahnya itu seberapa baik gitu ya. Jadi orang tua ini punya qualms tentang nilai atau sudut pandangnya terhadap sekolah. Nah, berarti kan qualms ini sesuatu yang dimiliki orang ya. Oke, di sini ada nih A, B, C, D, E-nya. Kira-kira apa sih yang dipunyai sama si orang tua tersebut? Nah, kita kasih arti-artinya dulu ya. Remarks itu artinya ucapan. Ini ucapan ya. Kalau request, suka denger kan ya, request lagu dan lain-lain gitu ya. Request itu artinya permintaan. Oke. Terus kalau doubts artinya ragu, keraguan atau kekhawatiran juga bisa ya. Kekhawatiran. Oke. Terus kalau views, nah ini sering denger kan, ini view-nya berapa sih gitu ya. Tapi kalau di sini ada S-nya, views. Jadi kalau ini artinya pemandangan ya. Oke. Dan satu lagi ada beliefs. Beliefs itu lebih ke keyakinan atau kepercayaan ya. Kalau di sini ada kata-kata seberapa baik sekolah itu, berarti kan otomatis si orang tua ini masih punya pertanyaan ya, ini sekolahnya baik atau enggak sih gitu kan. Berarti sebenarnya kita bisa langsung ambil jawabannya pasti tentang keraguan atau yang C gitu. Jadi orang tuanya ini masih ragu sekolahnya bagus atau enggak sih buat anaknya gitu ya. Kalau yang lain maknanya nggak nyambung di konteks kalimatnya gitu. Jadi kita pilih yang sekiranya kalau kita masukin gitu ya artinya tuh nyambung gitu ya. Oke? Udah deh, jadi untuk nomor 1 jawabannya doubts gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya masih dari teks yang sama. What is the topic of the text above? Oke, kalau nyari topik, caranya adalah kita ambil kata kunci atau kalimat utama dari masing-masing paragraf, ya kan? Di sini paragrafnya ada 4, berarti kita cari kata kunci atau kalimat utama dari paragraf 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Biasanya kalimat utama adanya di awal paragraf atau di akhir paragraf gitu ya. Tapi supaya kita nggak kelamaan ya, biasanya kita langsung aja baca kalimat pertamanya gitu ya. Oke, kalimat pertama dari paragraf 1 ini kan, parents ya send their children to school with the best of intention. Artinya orang tua itu mengirimkan anak-anaknya ke sekolah yang sangat penuh dengan perhatian. Jadi benar-benar orang tuanya tuh pengen anaknya masuk ke sekolah yang bagus, intinya gitu ya. Believing that formal education is what kids need. Jadi orang tuanya itu percaya kalau sekolah formal itu adalah yang dibutuhkan sama anak-anaknya untuk jadi lebih produktif dan menjadi orang dewasa yang bahagia kayak gitu. Oke. Jadi menurut si orang tua ini mereka penting banget untuk ngirim anak-anaknya ke sekolahan formal ya. Oke. Itu ya, itu poin paragraf pertama. Terus karena tadi kita udah tahu ada qualms di sini, qualms itu ragu ya. Berarti orang tuanya itu pengen anaknya ke sekolah yang bagus, tapi mereka juga masih ragu apakah sekolah yang dipilih itu benar-benar bagus atau enggak. Gitu ya. Oke, terus paragraf kedua nih. Paragraf kedua berarti kita ambil kalimat pertama ya. Sebenarnya gampang aja sih. Cara milih kalimat utamanya ada di awal atau di akhir tuh lihat deh. Di sini kalimat terakhirnya kan yang ini ya.
ada kata and ya. Kalau misalkan ada kata and berarti kan dia lanjutan dari kalimat sebelumnya, berarti dia bukan kalimat utama teman-teman ya. Karena kalau kalimat utama itu nggak ada lanjutan kayak gini, tapi dia berdiri sendiri gitu ya. Nah contohnya nih kalimat pertama, children are required to be in school. Jadi anak-anak itu diharuskan untuk berada di sekolah ya, where their freedom is greatly restricted. Jadi katanya anak-anak itu perlu ada di sekolah di mana freedom itu kebebasan mereka itu sangat terbatas. Restricted itu dibatasi ya, kayak dikekang gitu ya. Far more than most adults. Jadi katanya kalau anak-anak itu memang harus ke sekolah, di mana sekolah itu ketat banget aturan-aturannya. Jadi mereka nggak bisa terlalu bebas gitu ya. Oke. Terus kita baca kalimat utama di paragraf 3 ya. Sini ada compulsory. Compulsory education itu artinya pendidikan wajib. Kalau di kita ada wajib belajar gitu ya. Has been a feature of our culture. Jadi pendidikan wajib itu udah jadi budaya di sana gitu ya. Now for several generation ya. Di mana ini? Ini kan sebenarnya ada kata-kata, kalau nggak salah itu Presiden Obama. Berarti ini adanya di US ya. Oke, jadi ini udah jadi budaya di US kalau anak-anak itu wajib belajar gitu ya. Ini masih nyambung ya. Jadi tadi orang tuanya pengen anaknya sekolah tapi mereka masih ragu. Terus mereka masukin anak-anaknya di sekolah yang sekolah itu akhirnya mengekang kebebasan mereka karena ketat aturannya, dan itu udah jadi budaya di sana gitu ya. Kita lanjut ke paragraf 4 ya. Schools as we know them today are a product of history. Jadi sekolah yang kita tahu sekarang itu adalah hasil dari sejarah, bukan dari research atau penelitian. Jadi sekolah itu maksudnya berkembang dari tiap tahunnya gitu ya. Oke. Udah nih, kita udah dapat ya, intinya ini tentang sekolah. Orang tua pengen nyekolahin anaknya tapi mereka tuh ragu karena sekolahnya bagus atau enggak. Abis gitu sekolah itu dibuat jadi tempat yang benar-benar mengekang anak-anak karena aturannya ketat, dan itu merupakan pendidikan wajib yang sudah berkembang dari sejarah sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, kita pilih topiknya apa sih? Berarti topiknya ini kan semuanya ada American School, US School ya. Berarti nggak ada yang bisa kita coret gitu ya, karena semuanya ada Amerikannya. Terus yang E ini langsung bisa kita hapus karena ini ngomongin tentang absence of research, ketidakadaan penelitian ya. Best school system, jadi sistem sekolah yang dasarnya itu bukan dari penelitian. Sebetulnya itu kan tadi bener ya, kita dasarnya dari history ya. Cuman kalau yang E itu bukan topik keseluruhan, dia cuma ada di paragraf 4 aja tadi yang terakhir ya. Terus yang D juga itu enggak ya. Regulation for American children to stay longer at school, untuk diam lebih lama di sekolah. Kita nggak ngomongin tentang regulasinya juga, cuma tadi kan kita ngomongin kalau di sekolah itu lebih ketat. Ya itu doang, tapi nggak tahu dia stay lebih lama atau enggak gitu kan. Yang C ini restriction ya di sini ya, pengekangan kebebasan anak-anak di sekolah US. Ini juga benar, cuman ini adanya di paragraf berapa tadi? Paragraf 2 ya, paragraf 2 doang. Paragraf 1 dan paragraf lain-lainnya nggak ngomongin tentang ini sih, tentang freedom ya. Yang A, parents expectation on reformation in American school system. Ekspektasi itu kan harapan, tapi tadi di teks itu nggak ngomongin tentang harapan orang tua sih, cuman orang tua pengennya anak-anak itu sekolah yang bener gitu doang ya. Tapi mereka nggak punya harapan, oh sekolahnya tuh harusnya begini-begini, enggak. Tadi nggak diomongin tentang itu ya. Jadi yang paling penting itu yang B gitu. Kenapa kok yang B? Keraguan tentang efektivitas sistem sekolah di Amerika. Itu ada di paragraf pertama, ya kan? Dan biasanya paragraf pertama itu kan mengambil semua topik untuk paragraf-paragraf selanjutnya. Terus di paragraf 2 tadi yang ngomongin pengekangan, terus di paragraf 3 yang ngomongin tentang pendidikan wajib, terus juga yang tentang sekolah itu hasil dari sejarah. Itu semuanya sebenarnya dibungkus dengan orang tua yang masih punya rasa kekhawatiran atau keraguan gitu ya. Jadi ini semuanya mendukung ke kalimat atau topik yang B itu ya. Oke, gitu deh. Jadi untuk nomor 2 jawabannya yang B ya. Kita lanjut, masih dari teks yang sama. What is the purpose? Purpose itu artinya tujuan ya. Ini gampang teman-teman, karena sebelumnya udah ada soal tentang topik.
Biasanya tujuan teks itu nggak jauh-jauh dari topik. Tadi topiknya tentang keraguan efektivitas sistem sekolah. Oke, berarti ini juga ngomongin tentang sistem sekolah ya, efektivitasnya. Ya udah, kita cari ya kan. Nah, sebenarnya kita bisa langsung ambil yang A berarti ya. Ini kan ada nih, to discuss, untuk mendiskusikan apakah sistem sekolah di Amerika itu benar-benar efektif untuk mengedukasi anak-anak. Gitu ya, karena kan tadi kita ngomongin effectiveness juga kan ya, jadi ini masih sama gitu, gampangnya kayak gitu kalau udah ada soal tentang topik ya. Oke, jadi jawabannya langsung A. Kita lanjut. Nah, ini teks berikutnya ya. Oke, ini udah lebih panjang lagi, nambah 1 sih ya. Oke, kita langsung ke soalnya aja. Soalnya, which of the following statements is not stated in the text? Mana di bawah ini pernyataan yang tidak dijelaskan dalam teks? Ya, artinya berarti yang salah kan, gitu ya. Oke, kita cek berarti satu-satu nih kalau yang ini ya. Sama kan kayak misalnya which of the following statement is not true, yang nggak benar, yang salah. Itu kan harus kita cek and dicek ya. Kita mulai dari yang A, kita cek deh. Kata kuncinya aja ya. Ini ada MV Academic Shockley. Bener nggak ya nih ya pengejaannya? Karena ini nama ship, nama kapal gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau yang A ini MV Academicnya ini adalah kapal tur dari Rusia, which is intended for polar and oceanographic research. Jadi ini adalah kapal yang dibutuhkan untuk penelitian di polar, itu biasanya di kutub ya maksudnya ya. And oceanographic itu berarti untuk laut dan samudra. Oke, kita cari ya. Itu sebenarnya bisa ada teman-teman cek di paragraf pertama nih. MV Academic highly ice strengthened adalah Russian tour ship tuh, oke? Terus ini untuk for polar and oceanographic research. Oke, jadi ya kalau yang ini benar ya. Oke, jawabannya bukan yang A berarti. Oke, kita langsung cari yang B. Ada 3 icebreakers, 3 orang pemecah es. Ada Swellong, Aurora, Australis ya. Ini nama-nama ya. Ini nama apa nih? Entah nama orang atau nama apa ya? Kita cek di teks. 3 icebreakers itu kata kuncinya. 3 icebreakers adanya di paragraf ini. Paragraf berapa ini? Paragraf 4 ya. Oke. 3 icebreakers. Namanya, oke, yang di sini namanya cuma belakangnya doang ya. Swellong tuh ya. Di sini ada China Swellong, Australia's Aurora Australis, and Francis L. Astrolabe. Oke. Jadi ada 3, bener ya, ada 3 namanya sama, ya kan? Kita lihat kata kunci belakangnya. Experiencing very strong winds. Jadi ini mengalami atau punya pengalaman merasakan adanya angin yang kencang dan penglihatan yang terbatas, limited visibility. Visibility itu ini ya, penglihatan ya. For 2 days, selama 2 hari di lautan. Kita kalau baca di sini teman-teman, ada nih di sini nih. Experiencing very strong winds and limited visibility. Oke. Tapi teman-teman, nah ini agak menjebak ya, agak tricky soalnya. Kita baca dari depan nih. However, bagaimanapun juga, it will take the icebreakers at least 2 days to get to the stranded ship. Jadi katanya bagaimanapun juga itu akan memakan waktu selama 2 hari untuk para pemecah es tadi, berarti orang ya, icebreakers ini ya, untuk bisa ke stranded ship. Stranded itu terdampar, ship kapal, berarti kapal yang terdampar. Jadi si pemecah es itu butuh waktu 2 hari untuk bisa nyampe ke kapal yang terdampar itu. Nah di sini ada, ini sebenarnya kayaknya harusnya nggak ada kutip duanya sih ya, tapi di sini ada kata-kata which dan ini ada koma. Kayak di bahasa Indonesia aja, kalau ada koma berarti kalimat ini, kalimat setelah koma pasti ngejelasin kata sebelumnya. Nah ini kata sebelumnya tuh ngomongin tentang stranded ship yang paling dekat nih sebelum koma ya. Berarti kata-kata yang experiencing very strong wind gitu ya, yang mengalami badai angin gitu ya, sama penglihatan yang terbatas, itu adalah kapalnya, bukan icebreakers ya. Sedangkan di sini kalau ada kata, nah ada ini ada strip begini ya, strip 2 kayak gini, otomatis kalimat setelahnya akan ngomongin tentang icebreakers ya. Jadi ini salah teman-teman, harusnya bukan icebreakers tapi shipnya, kapalnya gitu ya. Udah deh, otomatis kita bisa ambil jawabannya yang B gitu.
Yang lainnya nggak perlu dicek lagi, atau teman-teman kalau mau cek sendiri di bacaannya itu bisa ya, karena semuanya ada di bacaan gitu ya. Yang salah yang B gitu, karena ini tricky aja soalnya ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita next, kita lihat lagi nih soal berikutnya. Oke, purpose lagi ya, tujuan dari teks itu buat apa? Kalau teman-teman cek, kita cari topiknya. Nah, cara lain untuk mencari topik nih teman-teman ya, selain kita baca kalimat utamanya tiap paragraf, ada yang lebih simple lagi. Ini kan kebanyakannya ya. Jadi kita cari cara yang simple, yaitu kita lihat yang sering diulang. Sama kalau kita nyari judul ya. Oke, kalau teman-teman cek, yang diulang di sini adalah tentang kapalnya. Bener kan? Tentang si MV akademiknya. Oke, jadi kapal ini adalah kapal dari Rusia yang lagi terdampar. Tadi kita udah ngomongin ya. Jadi ini juga ada nih di awal, highly ice strengthened. Jadi ini adalah kapal dari Rusia, kapal tur gitu ya, yang udah bener-bener terdampar di es gitu ya. Jadi dia mungkin terjebak gitu ya di tempat es. Ya udah, itu yang selalu dibahas sebenarnya. Jadi kita langsung aja ambil stranded ship ya. Kalau ini cuman Russian shipnya benar, tapi ini lost. Lost itu hilang. Kapalnya bukan hilang, tapi terdampar ya. Jadi itu bukan. Terus oke, ini ada stranded ship semua. Nah, kalau yang E, discuss problems of rescuing. Ini mendiskusikan masalah-masalah untuk rescue, itu kan kayak menolong gitu ya. Tapi kan di sini kita nggak ada sih kata-kata menolong si kapal terdamparnya sebenarnya ya. Terus explain why, kenapa sih dia bisa terdampar? Itu juga sebenarnya kalau teman-teman cek di sini lebih ke dia melaporkan sebenarnya. Ada ini loh, ada kapal loh terdampar gitu. Baru dia ngejelasin kegiatan-kegiatan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat itu juga. Jadi sebenarnya bukan explain why, bukan juga effort to rescue, mendeskripsikan upaya untuk membantu si kapal yang terdampar tadi, bukan. Jadi lebih cocoknya A, report, karena ini tuh bentuknya kayak ini ya, kayak berita. Kalau teman-teman cek di sini ada kalimat langsung nih kan, nih kalimat langsung ya kan. Biasanya kalau yang kalimat langsung gitu kan berita-berita tuh, said gitu. Jadi udah otomatis kita ambil yang report aja ya. Oke gitu ya. Oke, ini terakhir kalau nggak salah soalnya. The praise the group. Nah, frasa the group di paragraf 1 itu refers to apa? Merujuk ke kata apa? Ini kan berarti nih, the group ya kan? Oke, karena ini ada di kalimat awal kalimat, berarti kita carinya dari kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya kita bacanya lumayan panjang. Oke, dari sini kali bisa ya. Is stranded. Is Antarctica summer ice with 74 passengers and crew members aboard. Jadi katanya si kapal yang terdamparnya itu isinya ya, itu ada 74 penumpang dan anggota kru yang lagi bekerja di situ. Berarti the group itu masuknya ke passengers and crew gitu ya. Jadi jawabannya langsung aja yang C. Oke. Itu dia teman-teman ya untuk prediksi soal UTBK 2022 subtes bahasa Inggris. Semoga bisa membantu teman-teman buat belajar, dan good luck untuk UTBK-nya sebentar lagi. Jangan lupa untuk terus belajar. Oke? Itu aja untuk video kali ini, and see you in the next video. Dah.